Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya Andi Wibowo di channel kita yang tercinta ini pemirsa. Kali ini saya mau memperbaiki sebuah pisau blender yang longgar. Jadi pisau blender ini mereknya adalah Sharp. Jadi waktu dipasang terus dinyalakan blendernya, air itu keluar dari celah-celah pisau ini. Berarti kan ada yang rusak ya, ada yang bocor. Dan kira-kira apa yang bocor? Ternyata waktu saya pegang, saya goyang-goyang, ternyata dia longgar, pemirsa. Kelonggaran ini biasanya terjadi karena bosnya udah aus. Kalau cara yang paling sederhana untuk memperbaiki kerusakan seperti ini adalah mengganti bosnya ya. Tapi sebelum mengganti bosnya dengan bos yang baru, biasa terkendala ada atau enggak dijual di pasaran. Pertama kita harus cek dulu ya. Kita buka. Caranya seperti ini, kita putar ke sebelah kanan dengan tangan aja biasa. Kemudian pisaunya itu kita tahan dengan tang atau pakai tangan dibalut sama kain juga bisa ya. Terus kita putar gitu dratnya pemirsa ke sebelah kanan untuk ngebuka. Tuh. Yang saya dapati adalah lemak atau kotoran-kotoran, sisa-sisa bumbu-bumbu masakan yang nempel di celah-celah sini ya. Tuh, itu bosnya yang ada lubang itu. Ini adalah asnya. Asnya kayaknya bersih. Tuh, waktu dimasukin seperti ini, digoyang-goyang dia longgar pemirsa. Berarti antara asnya udah aus atau bosnya yang udah aus. Kayaknya sih bosnya ya. Untuk membuktikannya kita harus cari mata pisau yang baru. Karena di mata pisaunya itu ada asnya gitu. Jadi kalau misalnya asnya itu kita lepas, yang baru itu terus kita masukin ke sini, kalau pas berarti bosnya nggak aus gitu ya. Tapi kalau longgar berarti bosnya aus. Tapi sebelum itu saya mau bersihkan dulu nih kotoran-kotoran yang nempel di sini. Jorok juga ya. Bagian ini memang jarang kesentuh sih, jadi kita nggak bisa bersihin. Ambil tisu, terus kotoran-kotoran ini kita bersihin deh sebersih-bersihnya supaya kita kerjanya enak pemirsa. Ambil tusuk gigi atau alat-alat pembersih misalnya tusuk gigi, terus sikat gigi dan sikat-sikat yang lain pemirsa. Yang penting bisa bersih aja daki-dakinya nih. Kalau misalnya kita bersihin, biasanya kita bisa ngelihat celah dari bosnya itu. Dan mungkin kita bisa punya kesimpulan untuk bosnya itu bisa dibuka dan diganti yang baru apa enggak gitu. Kalau misalnya memang bosnya nggak bisa diganti yang baru, ya mau nggak mau harus dibuang. Sak tutup-tutupnya ini pemirsa, tutup yang warna hitam ini, apa namanya ya, housingnya yang warna hitam ini, dan mata pisaunya harus dibuang karena nggak berguna lagi ya. Kalau misalnya memang bosnya nggak bisa dilepas. Jadi untuk melihat bosnya itu bisa dilepas apa enggak, untuk blender merek Sharp, kita harus lihat dulu, diteliti pelan-pelan sampai bersih. Nah terus saya dapetin ini mata pisau dan housing yang baru. Sebetulnya ini satu paket dengan blender itu pemirsa, dan dia nggak longgar gitu waktu saya pegang-pegang. Berarti nggak aus ya kalau nggak longgar. Sekarang saya mau coba untuk ngebuka mata pisau yang matanya dua ini. Kemudian mata pisau ini bakal saya pasang di housing yang lama pemirsa. Kira-kira longgar apa enggak? Kalau longgar berarti housingnya rusak. Dan mata pisau yang mata 4 yang lama itu kita pasang di housing yang baru ini. Pas apa enggak? Kalau pas berarti
housingnya masih bagus yang ini ya. Berarti persoalan utama ada pada bosnya yang udah aus gitu kesimpulannya nanti. Kita akan cari tahu, kita buka dulu. Biasanya ada ring di sini. Ringnya kita amankan. Karena ring ini perlu kalau untuk barang-barang yang muter. Ringnya kita amankan dan mata penggerak pisaunya kita amankan juga. Kita lihat ini masih bersih banget nih pemirsa. Maklum sih ini jarang dipakai. Bisa jadi mungkin jarang dipakai karena karetnya itu udah patah-patah ya. Terus karena karetnya patah, dia bocor. Nah, sekarang saya lepas ya. Terus saya ambil mata pisau yang mata 4 dari blender yang lama itu. Dari mata pisau yang lama kita pasang di housing yang baru, di bos yang baru. Ternyata nggak longgar pemirsa. Mantep. Berarti kesimpulannya adalah bosnya yang udah rusak. Jadi yang lama ini saya mau coba bongkar bosnya kalau memang bisa dibuka. Kalau misalnya nggak bisa dibuka atau nggak bisa dibongkar, otomatis harus dibuang satu gitu, satu paket. Sayang ya kalau nggak bisa dilepas. Saya juga mau cari dulu, saya mau cek dulu ke toko komponen kira-kira ada nggak sih dijual bosnya. Kalau misalnya bosnya ada dijual, mau saya beli, saya pasang pemirsa. Tapi kalau nggak ada, ya mau nggak mau ya. Karena nggak di semua tempat, nggak di semua toko-toko elektronik itu ngejual gitu. Kalau di daerah saya mungkin ada dan tiada, kita nggak tahu. Kita harus cek dulu. Kalau gitu kita pasang aja di housing yang baru, di bos yang baru. Kita ketatin dratnya, kita puter-puter aman. Nah ini bisa dicoba lagi, bisa dipakai deh pokoknya, dijamin. Karena housing yang baru ini persoalannya adalah karetnya pecah atau retak atau putus, maka karet dari housing yang lama di bos yang udah rusak itu kita lepas, kita pindahkan ke housing yang baru yang karetnya udah rusak itu pemirsa. Ambil obeng atau alat-alat pengungkit yang lainnya, bisa pinset, bisa obeng pipi yang kecil seperti ini, bisa tusuk gigi, macam-macam. Yang penting jangan sampai karetnya rusak. Dan biasanya waktu udah kita lepas, karetnya ini kotor banget. Tuh, banyak lemaknya kan. Padahal ini setiap habis ngeblender, kata yang punya dibersihin ya. Tapi memang ini nggak terjangkau sama sabun-sabun atau sama pembersih sih pemirsa. Begitu udah kita bersihin sampai bersih, bisa kita celupin air, bisa kita bersihin pakai tisu aja seperti ini. Bisa kita celupin air, kita sabun sampai bersih banget, terus kita pasang. Oh iya, ada satu pesan sedikit pemirsa. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan membagikan video ini ke teman-teman pemirsa. Semoga bermanfaat. Kita pasang di sini, kita ketatin, kita tekan-tekan sampai dia benar-benar masuk ke dudukan karetnya. Karena ini memang tipe yang sama, jadi karetnya pasti pas. Kalau misalnya kita beli mungkin ada, mungkin juga enggak. Saya nggak tahu ya, harus dicek dulu. Begitu karetnya udah dipasang dan mata blender ini akhirnya siap untuk digunakan pemirsa. Nggak akan jadi soal karena udah oke banget. Udah beres servis kita kali ini. Terima kasih sudah menonton pemirsa. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan membagikan video ini ke teman-teman pemirsa. Sampai jumpa ya di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.